Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Kita lanjutkan cerita pendakian yang ditulis oleh Bang Didit Galaraka, Kualat Gunung Merapi. Sebelumnya, Dipta dan Kucai bertemu dengan sosok pria aneh di daerah Pasar Bubra. Kenapa aneh? Ya karena dia memakai pakaian yang tidak selayaknya tempat tersebut. Bahkan tidak pakai alas kaki. Gak dingin apa? Siapa ya dia kira-kira? Apakah orang itu bapak dari pemuda yang titip koin dan kayu kepada Dipta? Gimana ceritanya? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kehadiran lelaki itu menghadirkan rasa penasaran bagiku. Lebih tepatnya, aku sangat penasaran dengan penampilannya yang tidak umum. Maaf pak, dari mana? Mau kemana ya? Aku membuka obrolan. Saya warga sini, saya mau pulang, tapi sudah kemalaman. Rumah saya di belakang puncak sana. Lelaki itu menjawab dengan santainya, menunjuk ke arah siluet besar puncak Merapi. Hah? Emang ada desa di belakang puncak ini? Satu pertanyaan besar menghujam di kepalaku. Tidak ada reaksi kedinginan sedikit pun dari raut muka ataupun bahasa tubuhnya. Padahal dia hanya memakai 2 lapis kaos tipis. Kulitnya pun nampak berwarna normal, kuning langsat, tanpa ada warna ungu yang menandakan darah-darahnya mulai beku oleh hawa dingin. Luar biasa sekali pria ini. Ilmu apa yang dia pakai hingga jaket pun tak berguna baginya. Aku dan Kucai saling memandang, heran dengan keluar biasaan pria ini. Kucai sendiri menyebut pria ini dengan sebutan Mbah. Mari Mbah, kita ngopi-ngopi di depan tenda aja, ajakku dengan segan. Aku berjalan duluan menuju Ibang dan Gundil. Kucai dan si Mbah mengikutiku dari belakang. Sayupku dengar mulut si Mbah meracau kecil. Bukan mengajak Kucai berbincang, dia meracau sendiri. Aku meminta Ibang untuk mengeluarkan kembali peralatan memasak. Dengan cekatan, Ibang meraih karirnya, lalu dengan hati-hati mengeluarkan satu persatu peralatan masak. Aku sendiri mengeluarkan 2 renceng kopi hitam manis dari dalam karirku. Itu adalah amunisi kami selama di sini. Dan tentunya tidak akan pernah ada rokok tanpa ada kopi di sampingnya. Mereka berdua layaknya 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Lapar lagi gua, tutur Ibang. Dul, gua minta mie. Ibang merangkak menuju ke dalam tenda. Ia merogoh carrier Gundil yang tersimpan banyak mie instan dari berbagai merek dan berbagai rasa. Perutku yang semula terasa kenyang mulai terasa lapar kembali. Sepertinya cacing-cacing dalam perutku ini terhipnotis oleh Ibang. Sekalian bawa 5 aja bang, kita makan-makan di sini, ucapku. Aku menoleh ke tempat si Mbah duduk. Tangannya melingkar di betisnya yang ia tekuk. Tatapannya tertuju kosong, melihat ke arah tenda Yoyo. Dari matanya seperti ada cercahan kesedihan. Nafasnya sesekali berhembus kecil. Si Mbah terus saja melamuni tenda Yoyo tanpa bergerak sedikit pun. Kenapa Mbah? Tanyaku membangunkan lamunannya. Nggak apa-apa, jawabnya. Oh iya, aku teringat sesuatu. Apa si Mbah ini adalah orang yang dimaksud pemuda yang kutemui di pasar Cepogo tadi siang? Aku rasa begitu. Kurai karirku, kuambil ranting jati yang kusimpan di sakunya. Lalu tidak lupa kurogoh koin berlubang kecil berbentuk kotak di saku celanaku. Kuperlihatkan kedua barang itu ke hadapannya. Apa ini? Tanya si Mbah. Loh, bukannya ini punya Mbah? Tukasku. Si Mbah lalu merampas koin dan ranting itu dari tanganku. Matanya memicing, dahinya mengernyit. Ia memeriksa setiap detail dari keduanya, mencium bau dan melihat setiap ukiran dan lekukannya. Oh, ini, cakap si Mbah, seperti sudah mengetahui pemilik kedua benda itu. Ini milik salah satu pedagang di pasar ini, tegasnya. Si Mbah memberikan kedua benda itu ke genggamanku lagi, lalu aku menyimpannya kembali ke tempat semula. Apaan itu, Dip? Tanya Kucai penasaran. Ah, itu cuma cindera mata, jawabku gugup seraya melontarkan senyuman. Oh iya Mbah, emang di sini betul-betul ada yang berjualan? Kok masih sepi? Tanyaku
sambil kubersihkan debu yang ada di tanganku. Aku penasaran dengan kondisi pasar bubrah yang masih tidak ada pedagang satupun saat itu. Iya ada, tapi pasarnya baru buka nanti tengah malam, jawab si Mbah, lagi-lagi dengan santainya. Loh, kok masih sepi Mbah? Lelaki itu hanya diam 1000 bahasa, tidak ada jawaban yang kuharapkan. Matanya kembali beralih menatap tenda Yoyo. Mataku pun mengikuti arah pandangannya. Aku melihat tenda Yoyo yang gelap dan sedikit bergerak-gerak karena diterpa angin. Sambil menunggu mie instan yang tak kunjung matang, mataku masih menatap tenda Yoyo. Siapa tahu Yoyo terbangun dari tidurnya dan keluar tenda menghampiri kami semua. Tak menunggu waktu lama, harapanku terkabul. Mulut tenda yang kulihat beberapa meter di depanku itu seperti ada tangan yang berusaha membukanya dari dalam. Perlahan, kain parasutnya mulai terbuka. Sedikit-sedikit mulai terlihat 2 pasang kaki dalam keadaan lemas. Mulki dan Desti sudah tertidur pulas. Tangan yang berusaha membuka mulut tenda terus menuntun resletingnya agar terbuka penuh. Dalam keadaan setengah jongkok, Yoyo berusaha keluar tenda. Ia sedikit merapikan kupluknya lalu menutup pintu tendanya kembali. Yoyo berjalan cepat ke arah kami. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Asap yang keluar dari hidung dan mulutnya nampak putih. Bah, sebelum mengambil posisi duduk, Yoyo melempar senyum kepada Simbah. Lalu ia duduk di samping si Mbah. Mata Simbah memeriksa Yoyo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia seakan tersadar sesuatu. Yoyo, ini rombongan kamu? Tanya si Mbah sembari menyampirkan tangannya ke pundak Yoyo. Yoyo menganggukkan kepala. Tak heran bagiku, banyak yang Yoyo sudah temui di Merapi ini. Sehingga sedikit pun aku tidak menaruh curiga kepada sikap Yoyo kepada si Mbah tadi. Mereka cukup akrab, layaknya kawan lama yang bertemu kembali setelah beberapa tahun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Senyum terlukis di antara keduanya. Kopi apa mie, Yo? Tanya Ibang sembari menumpahkan mie ke wadah agak besar. Itu memang untukku, Ibang, Gundil, dan Kucai. Sementara untuk makan si Mbah, Ibang mengambil nesting miliknya sebagai tempat penyajian mie dengan porsi yang lebih sedikit. Kopi aja bang, udah kenyang gua, jawab Yoyo. Oke, jawab Ibang menyanggupi. Mie instan sudah tersaji di depan mata. Ibang masih berkutat dengan nesting berisi air yang ia taruh di atas kompor portable. Selagi menunggu mendidih, Ibang memberikan mie milik Simbah. Lalu beringsut sedikit siap menyantap mie yang sudah tersaji dalam wadah. Kami lebih baik seperti ini. Untuk membangun kebersamaan, hal sederhana seperti ini sangat perlu untuk dilakukan. Satu wadah untuk bersama. Tadi pun begitu. Hanya saja wadah ini sekarang tersaji mie, bukan nasi dan lauk pauk. Ibang mondar-mandir memeriksa kondisi air yang ia masak. Setelah mendidih, baru ia seduh kopi yang sebelumnya sudah ditaburkan ke dalam gelas plastik. Yoyo menyambut bahagia kopi yang ia pesan. Tangannya merogoh saku celananya dalam-dalam, seperti mencari sebuah kepingan harta di dalam tanah. Ternyata Yoyo mengambil sebuah rokok dari sakunya. Sial, dia mendahului kami. Yo, emang di daerah sini ada desa? Tanyaku sembari lahap menyeruput beberapa helai mie instan yang nikmat ini. Ada, jawabnya singkat. Kepulan asap rokoknya membumbung sehingga hampir tak dapat dibedakan antara asap rokoknya dengan asap dari karbon dioksida yang keluar dari setiap hembusan nafas kami. Hanya saja lebih pekat. Gua lanjut ngopi di tenda aja. Bahaya kalau si Mulki sama Desti ditinggal berdua. Masih dengan rokok dan kopi di tangannya, Yoyo meninggalkan kami. Mari mbah, ujarnya. Dia melangkah kembali menuju ke tendanya. Karena khawatir asap rokoknya berkumpul dalam tenda, kulihat Yoyo sempat membenamkan bara api rokoknya ke dalam pasir tepat di depan tendanya. Rokok itu pun mati seketika. Puntungnya ia taruh di saku jaketnya. Lalu dengan menunduk mundur, ia masuk tenda, lalu melontarkan senyum dan melambaikan tangan ke arah Simbah. Masih terdapat sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku masih tidak habis pikir. Di daerah Segersang ini terdapat sebuah desa. Desa yang kata Simbah terletak di puncak Merapi ini. Selamat dari letusan beberapa tahun lalu. Aku mengerutkan dahi, berusaha keras menerima pernyataan dari si Mbah. Namun otakku buntu. Aku sama sekali tidak menemukan jawaban. Kulihat sekali lagi perawakan si Mbah dari ujung rambut hingga ujung jari-jari kakinya. Aku dapat memastikan dia memang manusia. Tapi mengapa penampilannya senekat itu? Padahal aku yang manusia normal pun memakai jaket berlapis di sini. Dan mengapa dia mengaku terdapat desa di area Segersang ini?
Mulut berhias kumis tebal itu terus lahap memakan mie yang kami beri. Kami semua terperanjat. Hampir saja semua kuah mie rasa soto yang kami santap tumpah ruah. Semua mata tertuju kepada si Mbah. Aku yang duduk tepat di sampingnya dapat melihat bahunya naik turun dengan cepat. Aku memandangi teman-temanku. Kami semua bermain mata, saling mempertanyakan ada apa dengan lelaki ini. Belum selesai dengan rasa terkejut yang kami dapat, kami kembali dikejutkan dengan tangisan lirih dari si Mbah. Aneh, tadi ketawa, sekarang menangis. Hal itu membuat kami sedikit beringsut menjauhi si Mbah. Aku memberi kode mata kepada Ibang supaya membereskan peralatan masak sekenanya, tanpa memperdulikan nesting yang sedang dipegang si Mbah. Si Mbah kembali tertawa dan berkata, "Kalian ini orang baik. Besok kalian mampir dulu ke rumah saya ya. Kalau saya nggak bawa orang baik seperti kalian, ibu saya bisa marah." Dadaku seperti dijejali balon, lalu ditiup hingga meledak. Mendengar pernyataan seperti itu membuatku ingin segera masuk tenda, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. "Hehehe, mungkin bisa diwakilin Yoyo," ucap Gundil dengan ekspresi senyum yang dipaksakan. Ibang yang sekenanya merapikan peralatan masak pelan-pelan memasuki tenda, diikuti oleh Kucai dan Gundil. Di luar hanya menyisakan aku dan Simbah. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Ludah yang beberapa kali kutelan terasa berat sekali. Aku tak pernah merasakan setakut ini. "Kami duluan masuk tenda ya Mbah. Sudah pada ngantuk," ucapku dengan terbata-bata. Untungnya Simbah mengizinkan. Hati ini terasa lebih lega ketika aku baru saja memasuki tenda. Kemudian tergesa-ku tutup resleting pintu tenda rapat-rapat. Untuk lebih meyakinkan dan memberi kami kenyamanan, di balik mulut tenda itu, aku sumpal dengan 4 carrier sekaligus. Di dalam tenda, suasana sangat sunyi. Tidak ada candaan yang terlontar, tidak ada lawakan yang biasa tersaji. Semua diam di balik sleeping bagnya masing-masing. "Cai, gimana caranya lu bisa ketemu dia?" tanyaku tepat berbisik di telinganya. "Gua juga gak ngerti, Dip. Tiba-tiba aja dia menghampiri gua di belakang tenda," jawabnya. Aku melirik Ibang. Kali ini sang jawara pun sepertinya takluk. Ibang menyelimuti dirinya sendiri dan menghadap ke belakang tenda. Mungkin dia belum punya jurus penangkal jika dirinya dibawa ke alam gaib oleh Simbah. Udara malam semakin terasa kedap. Kulirik semua temanku sepertinya sudah terlelap. Beruntung sekali mereka dapat tidur dengan mudahnya. Aku merasa sendirian. Ketakutanku semakin menjadi ketika ku dengar di luar tenda Simbah masih meracau sendiri. Kadang tertawa, kadang pula menangis. Darahku terasa semakin mendesir ke atas ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang. Sialnya, aku belum juga mengantuk. Selain mendengar racauan tak jelas dari lelaki aneh yang baru ku kenal itu, telingaku menangkap suara-suara lain. Di luar, situasi begitu ramai. Sedikit keberanianku kembali muncul. Aku bergeser sedikit ke dekat mulut tenda untuk mencari tahu apa yang sedang Simbah racaukan. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram pinggangku dengan kuat. "Mau ngapain lu?" tanya Kucai berbisik keras. "Gua kepo sama Simbah." Ternyata Kucai belum tertidur. Ibang dan Gundil serentak membuka bagian sleeping bag yang menutupi wajah mereka. "Minta bantuan si Yoyo aja, siapa tahu dia bisa menghandle," usul Ibang sangat bagus. Tapi aku tidak berani jika harus keluar tenda. "Ya udah, gua aja yang kesana," timpal Kucai. Kucai terbangun bergegas membuka sleeping bagnya. Ia mengambil nafas berat, lalu memindahkan carrier-carrier yang menyumpal mulut tenda. Dengan cepat, Kucai membuka resleting penutup pintu tenda. Kemudian, dengan sedikit berlari, ia menghampiri tenda Yoyo. Aku hanya bisa melihat Kucai menepuk-nepuk pinggiran tenda milik Yoyo. Dia mencoba membuka tenda itu, lalu dengan cepat menutupnya kembali. Kucai berdiri, dia berputar melihat ke sekeliling, lalu hilang dari pandanganku. Dari dalam tenda ini, aku hanya bisa berdoa supaya Kucai segera menemukan bantuan. Bermenit-menit kemudian, Kucai kembali berlari ke arah tenda ini, buru-buru masuk lalu menyumpal kembali mulut tenda. Dengan nafas tersengal-sengal dan suara yang tergesa-gesa, Kucai berkata, "Yoyo, Mulki, Desti, gak ada." Pernyataan Kucai membuat Gundil dan Ibang terduduk seketika. "Tadi juga gua udah minta bantuan pendaki lain, tapi mereka semua juga pada takut," tandasnya. "Bagaimana ini? Bagaimana jika si Mbah tiba-tiba memaksa kami untuk sowan ke rumahnya?"
Coba telepon pihak base camp, seru Kucai. Ide yang bagus. Aku segera mengambil ponselku. Segera ku cari nomor kontak pihak base camp. Nah, ketemu. Tanpa pikir panjang lagi, segera ku tekan tombol berwarna hijau yang tertera dalam layar. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Suara lembut operator menyela memutuskan hubungan panggilanku. Benar saja. Kulihat batang-batang sinyal yang terlukis di pojok kanan atas ponselku itu hanya terisi satu. Kadang tidak ada sama sekali. Terus ku coba menghubungi pihak basecamp. Tetap saja suara wanita pegawai operator itu yang menyela. Awalnya harapan itu mulai tumbuh. Kini kembali sirna. Kami semua panik. Sumpalan carrier di mulut tenda kami tambah dengan sepatu yang dirapatkan di atasnya. Langkah terakhir yang bisa kami tempuh adalah hanya memaksakan diri untuk tertidur. Mungkin Simbah tidak akan berani mengajak kami ke rumahnya jika kami dalam keadaan terlelap. Semua mengatur posisinya dengan baik, kembali menutupi sekujur tubuh dengan sleeping bag. Semakin larut malam, semakin banyak pula aku mendengar suara dengkuran teman-temanku. Mereka bertiga sudah terlelap, kecuali aku. Di samping aku tetap tidak bisa tidur. Aku tetap ingin menjalankan amanah yang diberikan pemuda yang kutemui di pasar Cepogo. Aku menunggu tengah malam tiba untuk memberikan titipan koin berlubang kecil dan ranting jati. Sayupku dengar suara racauan Simbah perlahan mengecil hingga akhirnya hilang, disusul suara gemuruh yang membuatku terkejut. Suara Simbah benar-benar menghilang. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Aku bergeser sedikit menuju mulut tenda untuk mengintip dari celah resleting. Benar, lelaki itu sudah tidak ada. Nesting bekasnya pun ia simpan dengan rapi, tepat di depan pintu tenda. Sejurus kemudian, aku kembali dikagetkan oleh sebuah suara. Namun kali ini bukanlah suara Simbah, melainkan suara gamelan Jawa yang begitu jelas memekik telingaku, dilengkapi dengan suara kidung Jawa yang membuat bulu halus di belakang leherku ini berdiri seketika. Rasanya hanya merinding, bukan takut layaknya ajakan Simbah tadi. Sehingga dengan yakin aku mengambil koin dan ranting itu lalu bergegas keluar tenda. Di luar memang sudah terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Di antara mereka ada yang mendirikan lapaknya tepat di samping tenda pendaki lain. Aku melangkah tanpa sepatu. Pasir-pasir itu ingin menelan langkahku. Langkahku tergopoh-gopoh. Beberapa meter aku melangkah, aku merasakan hal yang sangat ganjil. Kapan pedagang-pedagang ini mempersiapkan lapaknya? Aku berputar melihat sekeliling. Ternyata pedagang-pedagang itu sudah sangat siap menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang itu berwajah pucat pasi. Suara gamelan yang masih kudengar tidak hanya membuatku merinding, akan tetapi menambah nuansa seram yang sangat pekat. Pikiranku berkecamuk, dijejali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang dapat aku simpulkan sendiri. Setan? Inikah pasar setan? Aku harus mengembalikan benda-benda ini ke tangan setan? Aku mengurungkan niatku. Aku berniat akan menggeletakkan benda-benda itu begitu saja, berharap si bapak pedagang yang diaku ayah oleh pemuda yang kutemui itu mengetahui keberadaan benda-benda ini. Aku memutar badanku, melangkahkan kakiku untuk mencari tempat yang cocok. Namun, seseorang menghadangku. Itu Simbah. Aku berusaha kabur dari terornya. Akan tetapi, cengkramannya begitu kuat mencengkram lenganku. "Ayo, ikut saya!" Simbah membentakku. Aku tidak bisa melepaskan genggamannya yang begitu kuat. Aku panik sejadi-jadinya. "Gak usah takut. Saya akan mengantar kamu ke pemilik benda-benda itu." Suaranya melembut, seperti tidak pernah membentak sebelumnya. Aku pun tidak lagi berontak. Aku bisa dengan baik mengikuti langkahnya. Aku melihat ke sekeliling pasar. Di salah satu lapak yang mencuri perhatianku, aku melihat sebuah transaksi dari seorang anak muda yang berpakaian biasa saja dengan pedagang yang menjajakan dagangannya dalam beberapa kantong plastik berwarna hitam. Aku terus memantaunya, dan tanpa kusangka anak muda itu ternyata membeli kaki dan tangan manusia yang sudah dipotong-potong. Aku mendadak merasakan mual. Seketika aku teringat dengan bingkisan hitam yang kujumpai di jalur pendakian. Daripada mual berkelanjutan, aku memalingkan pandanganku ke punggung Simbah. Beberapa saat setelah aku melihat transaksi menjijikan itu, si Imbah mempercepat langkahnya. Ia menghampiri salah satu jongkok pedagang yang mejanya dalam keadaan miring. Salah satu kaki meja pedagang itu rapuh. Si Imbah lalu menarik tanganku seperti memberi kode untuk segera memberikan kedua benda aneh yang kubawa.
Tanganku gemetar memberikan kedua benda itu. Di balik wajahnya yang pucat pasi, raut pedagang itu terlihat ramah sekali, sama seperti pemuda yang menitipkan barang itu tadi siang. "Oh, ini dari anak saya ya," ucapnya seraya tersenyum. Tanpa menunggu lama, pedagang itu memakai ranting jati yang semula aku bawa sebagai kaki meja, menggantikan kaki meja yang sudah rapuh itu untuk mengokohkan lapaknya berjualan. Lalu koin itu, si pedagang hanya memasukkannya ke dalam saku jas yang ia kenakan. "Terima kasih ya, Dek," ucap syukur pedagang itu. Tak ingin terlena keramahan pedagang itu, aku lantas berlari menuju tenda Yoyo. Kali ini, aku tidak dihadang oleh Simbah. Dia membiarkanku berlari begitu saja. Langkahku sempat terhenti ketika sudut mataku menangkap satu orang yang kukenal. Aku meliriknya pelan. Itu Ega. Keadaannya sudah terpasung. Dia menjadi dagangan para lelembut di sana. Entah itu sukmanya atau benar raganya, aku tidak dapat memastikan. Ega meminta maaf kepadaku dengan suara lirih. Tanpa pikir panjang, aku kembali mengambil langkah 1000 untuk meminta bantuan Yoyo menjelaskan semua ini. Yo, bangun yo." Aku merusuh tenda Yoyo. Aku berjongkok di depan mulut tenda seraya menepuk-nepuk kain parasutnya. Lama tidak ada jawaban, aku berinisiatif membuka tenda dengan segera. Setelah mulut tenda menganga lebar, aku dikejutkan dengan Mulki yang sedang membetulkan posisi jaketnya. "Bukannya nyaut lu, mana si Yoyo?" ketusku. Nggak tahu Dip, tadi katanya ada urusan keluar dulu," jawab Mulki terbata-bata. Tanpa menutup kembali pintu tenda, aku bergegas berlari menuju tendaku. Pasir yang menelan setiap langkah kakiku membuat lariku sedikit terasa lebih berat. Aku merusuh kembali ke dalam tendaku. Kucai, Ibang, dan Gundil terbangun seketika. "Lu kenapa?" tanya Kucai sambil mengucek matanya. Pertanyaannya tidak langsung kujawab. Pintu tenda kembali kurapatkan. Carrier dan sepatu kami menjadi alat untuk menyumpal kembali. Aku mendekatkan telunjuk ke mulutku. "Shh, di luar ada pasar setan," bisikku dengan penuh kehati-hatian. Ibang terperanjat. Ia mengambil sikap seakan hendak memeriksa keluar tenda. Namun Kucai menahannya. "Pantesan dari tadi sebenarnya kita dengar suara kayak orang-orang jualan di luar," timpal Kucai yang diamini oleh Ibang dan Gundil. "Ya udah, kita paksain tidur aja. Palingan pagi-pagi juga udah nggak ada," ucapku berusaha mendinginkan suasana di balik hati yang sedang ditimpa ketakutan yang sangat. Syukurlah teman-teman satu tendaku itu menyetujui usulku. Mereka menarik kembali sleeping bag, begitupun denganku. Aku ingin malam panjang ini segera berlalu, berganti pagi bersambut mentari yang indah. Aku berusaha memejamkan mataku. Masih sayupku dengar suara gamelan yang sudah mengecil dan suara keramaian pasar menghiasi langit pasar Bubrah. Baru pertama kali aku mengalami hal ini, bersanding langsung dengan mereka yang tak kasat mata. Sebelumnya, aku sedikit skeptis, tidak percaya dengan keberadaan pasar setan di setiap gunung. Namun kali ini, detik ini, aku mengalaminya secara nyata. Kepalaku mulai terasa berat, kelopak mataku tidak dapat lagi kubuka lebar-lebar. Rasa kantukku ini sudah sangat tidak tertahankan. Di sela-sela keadaanku yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar, telingaku menangkap suara lirih yang berasal dari luar tenda. "Bang Dipta, maafin gua bang," ucap suara itu dengan nada datar. Rasa kagetku sudah terkalahkan oleh rasa kantuk. Aku menyadari itu adalah suara Ega. Namun raga ini sudah lemas tak berdaya. Hingga akhirnya aku terlelap menunggu pagi. Aku ingin melupakan setiap penggalan kejadian yang ku alami malam ini. Selamat malam pasar Bubrah. Suara ayam berkokok membangunkan tidur lelapku. Suara alarm HP ku ternyata. Aku kira seekor ayam bisa mendaki begitu jauhnya hingga mencapai pasar Bubrah. Memang sengaja aku pasang nada kokok ayam supaya terdengar klasik. Jam yang tertera di layar HP menunjukkan angka 4:10. Teman-teman satu tendaku semuanya masih tertidur pulas. Entah apa yang diimpikan Kucai. Mulutnya terbuka dan kadang tertawa kecil tanpa sebab. Nyawaku masih belum terkumpul semuanya. Sebagian masih terbang di awang-awang, belum sepenuhnya masuk kembali ke dalam tubuh ini. Aku terduduk dengan sleeping bag yang menyelimuti kakiku. Aku ambil kuplukku di pojokan tenda yang terlepas ketika aku tertidur.
Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Semalam dalam keadaan sadar tidak sadar, samar ku dengar suara Ega yang meminta maaf kepadaku. Kasihan juga dia. Siapa tahu dia memang mengakui kesalahannya, dan mungkin sekarang ini dia tertidur di luar. Aku segera melorotkan sleeping bagku dan segera menyembulkan kepalaku memeriksa keberadaan Ega di luar. Loh, kemana dia? Aku tidak melihat Ega. Melihat suasana di luar tenda, seketika bulu kuduku meremang hebat. Aku tidak lagi melihat pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di sana. Pasar itu sudah raib seperti ditelan bumi. Di sana hanya menyisakan tenda para pendaki lain yang masih dalam kondisi tertutup. Udara dingin mencengkram wajahku. Indera penciumanku sedikit terhalangi. Ingin rasanya kubangunkan Yoyo dan yang lain untuk segera ngopi bareng dan ngudut bareng supaya tubuh ini terasa lebih hangat. Urusanku belum selesai dengan Ega. Ku geserkan carrier yang menghalangi mulut tenda. Ku pakaikan kaos kaki, kemudian ku siapkan otot-otot kakiku untuk beranjak keluar tenda, memeriksa keberadaan sahabat Mulki itu. Ga? Ega? Aku sedikit mengeraskan suaraku sembari memutarkan badan 360 derajat. Ku harap yang semalam meminta maaf di samping tendaku itu memang benar-benar Ega, bukan Ega yang kulihat terpasung di jajakan salah satu pedagang di pasar setan semalam. Aku terus memanggil namanya, berkeliling sekitaran tenda, namun Ega tetap tidak ada. Kuputuskan untuk kembali ke tenda, membangunkan teman-temanku untuk segera bersiap naik ke puncak gunung. Dari mana lu, Dip? Ternyata Ibang sudah terbangun, matanya masih sepet. Gua nyari si Ega, gua dengar pas malam dia bilang minta maaf di pinggiran tenda kita. Ibang terdiam. Awalnya kusangka dia akan berontak seperti kejadian di pos 2. Kali ini dia tertunduk. Beberapa kali dia memejamkan mata sembari menghembuskan nafas panjang. Kenapa bang? Tanyaku. Dia juga datang ke mimpi gua, minta maaf juga, jawabnya. Dahiku mengkerut. Ku bungkukkan badan seraya menatap matanya yang terpancar keseriusan. Berbeda dengan Ibang yang ku alami semalam, memang benar-benar nyata terdengar. Di mimpi itu, gua keluar tenda. Gua lihat di luar, si Ega udah duduk nungguin. Muka dia banyak banget luka. Kemejanya juga udah compang-camping. Dia minta maaf terus ke gua sambil nangis. Gua jadi kasihan ngelihatnya. Tutup Ibang. Aku mengusap wajahku. Apa yang dilihat Ibang dalam mimpinya sama dengan apa yang dilihat olehku sewaktu aku melihat Ega terpasung. Bang, coba bangunin si Kucai sama Gundil juga. Kita tanya, siapa tahu mereka juga mimpiin si Ega. Sekalian bangunin buat siap-siap ke puncak, pintaku. Ibang dan aku membangunkan Kucai dan Gundil. Namun entah makhluk apa yang mendekap Kucai, ia susah sekali dibangunkan. Berbeda dengan Gundil, dia seketika terbangun ketika aku menepuk kakinya. Ibang berinisiatif mengambil air segenggam, lalu dicipratkan ke wajah Kucai. Ternyata cara itu berhasil. Kucai terperanjat, mukanya kesal. Kampret, apa-apaan sih lu? Kucai menggerutu sambil mendorong Ibang. Bangun, kita ke puncak. Ibang menimpali. Dil, Cai, kalian dimimpiin si Ega nggak? Aku langsung masuk ke inti pertanyaan. Kompak, Kucai dan Gundil menggelengkan kepalanya. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi kepadaku dan Ibang. Mereka semua hanya bisa terdiam. Kucai menggaruk lehernya. Dia bilang, udah, gak usah dipikirin. Kami merenung sesaat. Beberapa pertanyaan mencemaskan hinggap di kepalaku. Bagaimana kalau itu pertanda buruk bagi Ega di luar sana? Beberapa menit sudah waktuku hilang percuma gara-gara melamunkan Ega. Hampir saja aku terlupa tujuanku untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Gua bangunin si Yoyo dulu ya, ucapku, dan aku beranjak keluar tenda, melangkah perlahan menuju tenda Yoyo. Bangun, Yo, Ki, Desti, ayo siap-siap, seruku dari luar tenda. Tidak lama pintu tenda terbuka. Mulki yang membukanya. Kulihat ke dalam, di tenda itu hanya berdua. Aku lagi-lagi tidak melihat Yoyo. Loh, si Yoyo belum juga balik? Belum, Dip, jawab Mulki. Kemudian Mulki membangunkan Desti yang masih tertidur pulas. Mesranya Mulki membangunkan kekasihnya membuatku harus menahan rasa iri. Nasib memang nasib. Apa harus ku belai pasir yang aku duduki ini dan ku ciumi layaknya mencium kekasih? Bisa-bisa sepulang aku dari pendakian ini, aku dibawa ke rumah sakit jiwa oleh teman-temanku.
Kemana Yoyo? Lama sekali dia meninggalkan tenda. Aku kembali teringat dengan Simbah. Dia yang mengatakan ada desa di belakang puncak ini. Apa mungkin Yoyo benar-benar ke sana? Aku kembali berdiri. Debu-debu yang menempel di celanaku aku singkirkan. Aku akan mencarinya, sekaligus mengobati rasa penasaranku tentang desa itu. Kemana, Dip? Tanya Mulki ketika langkahku kuputar menuju belakang tenda. Nyari Yoyo dulu, ucapku tanpa menoleh kepadanya, terus melangkah menjauhi tenda. Sebelum pergi menuju desa misterius itu, terlebih dahulu aku akan menyisir setiap tenda pendaki lain. Siapa tahu Yoyo mampir ke sana. Aku berjalan menyisir setiap tenda. Meskipun ada beberapa yang sudah dibuka dan pendaki lain tengah bersiap, masih banyak pula tenda yang masih tertutup dalam keadaan gelap. Yoyo! Aku terus memanggil namanya, berharap Yoyo tidak benar-benar pergi ke desa itu. Ya, ada apa? Ada yang menjawab seruanku dari dalam tenda. Langkahku terhenti, menunggu orang yang menjawabku keluar tenda. Beberapa saat kemudian, keluarlah seorang laki-laki yang tidak kukenal dari dalam tenda. Manggil saya, Bang. Laki-laki itu bertanya. Oh, maksud saya Yoyo teman saya. Aku sedikit menahan malu karena ternyata dari sekumpulan pendaki itu ada yang bernama sama. Ku lanjutkan langkahku. Instingku mengatakan Yoyo memang tidak benar-benar ada di antara tenda-tenda itu. Akhirnya benar-benar kuputuskan untuk menyambangi desa misterius yang disebut-sebut si Mbah dengan sebutan desa saya. Hingga di ujung tenda yang didirikan di area itu, kakiku tidak lagi mampu menahan dinginnya udara yang sedari tadi menembus masuk melalui celah-celah kaos kaki. Gua ambil sepatu dulu deh, ucapku kepada diri sendiri. Sembari menahan dingin yang terus saja terasa, aku mempercepat langkahku. Hingga sampai di dekat tendaku, aku melihat satu pemuda yang tidak asing yang sedang berdiri di dekat pelang papan pasar bubrah. Itu Yoyo. Aku segera menghampirinya dengan sedikit berlari, meski kaki selalu amblas tertelan pasir. Lu dari mana, Yo? Dari rumah Simbah. Loh, desa itu benar-benar ada? Tanyaku heran. Iya, jawabnya singkat. Lalu Yoyo merogoh sakunya mengambil 2 batang rokok. Satu untuknya, satu untukku. Aku pun diberikan pinjam koreknya untuk menyalakan rokok itu. Jaga yang lain ya. Yoyo bersungut, memonyongkan bibir bawahnya, seraya menatap langit yang mulai sedikit lebih terang. Lu gak akan ikut ke puncak? Tanyaku. Ikut. Terus? Jagain aja teman-teman kita kalau habis pendakian ini. Lu mau ngajak mereka lagi mendaki gunung lain kan? Jawabnya. Lah, lu mau kemana emang? Tanyaku tersentak. Matanya yang semula terus menatap langit ia tundukkan, sembari mematikan api rokok yang masih panjang itu. Keluar negeri, jawabnya sambil tersenyum kepadaku. Tergoda 3 garis senyum di setiap pinggiran matanya. Serius lu? Tanyaku kembali. Iya, udah siap-siap ayo. Yoyo beranjak sambil sedikit memukul bahuku. Aku memang pernah mendengar keinginannya untuk keluar negeri. Dia ingin bekerja di perusahaan IT yang berlokasi di Singapura. Memang kebetulan om dan tantenya tinggal di sana. Katanya gaji IT yang berbasis di luar negeri gajinya selangit, sehingga lumayan untuk membantu ekonomi keluarganya yang berkecukupan. Tapi apakah secepat ini? Aku mengikuti Yoyo dari belakang. Dia menghampiri tendanya, sementara aku singgah di tendaku. Aku melihat Ibang dan Kucai. Di antara keduanya sepertinya tengah ada perdebatan yang serius. Si Kucai katanya mau naik ke puncak tusuk gigi, Dip, ucap Ibang mengerutkan dahi. Mendengar pengakuan itu, darahku berdesir. Aku sedikit terkejut karena tempat itu adalah tempat di mana seorang pendaki terpeleset lalu terjun bebas ke kawah hingga akhirnya tewas beberapa waktu lalu. Apa-apaan lu, Cai? Lu gak tahu apa? Puncak itu pernah makan korban? Aku memarahinya. Slow aja, Dip. Gua gak akan kenapa-napa. Gua penasaran aja, pengen naik tuh puncak. Lu bisa jamin kalau lu kenapa-napa? Kita juga yang repot. Ingat ibu lu. Gak usah macem-macem deh, Cai. Aku terus menggerutu. Pokoknya gua gak akan kenapa-napa, gue yakin, ucap Kucai bersikukuh dengan pendiriannya. Aku melihat wajah yang penuh keyakinan dari Kucai. Dengan berat hati, aku tidak bisa melarangnya lagi. Ya udah, ayo kita kumpul dulu, seruku sembari menahan kekesalan. Kami berkumpul di antara 2 tenda, tendaku dan tenda Yoyo. Seperti apa yang dilakukannya di base camp, Yoyo memimpin doa. Guys,
Pendakian ini gak akan pernah bisa kita lupain. Sebentar lagi kita berdiri di tanah tertinggi gunung ini. Semua lelah akan sirna, semua harap akan segera terkabul. Yoyok bertutur berbarengan dengan kepulan asap dari nafas yang ia hembuskan. Dari sini, gua udah titip ke si Dipta. Kalian mau mendaki kemanapun, percaya sama dia. Sekaligus, ini pendakian terakhir gua bareng kalian. Lanjut Yoyok, matanya menatap agak lama kepada Mulki dan Desti. Perkataannya membuat semua bingung. Ibang, Gundil, Mulki, dan Kucai saling memandang. Lu mau kemana sih, Yok? Tanya Gundil. Mau keluar negeri dia, kayaknya jadi mau menetap di Singapura. Aku menjawab pertanyaan Gundil. Santai aja kali, Yok. Kalau lu balik ke Indo, sempet-sempetin aja mendaki bareng kita lagi, ucap Ibang sambil menepuk bahu Yoyok. Yoyok hanya membalasnya dengan senyuman dan berkata, udah, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Kami menundukkan kepala. Bukan hanya itu, lisan dan hati kami berkolaborasi memanjatkan doa, mengharap keselamatan dari Sang Pencipta. Matahari masih sedikit malu-malu menunjukkan dirinya. Di balik desiran angin dingin yang membuatku bergidik, tatapanku tertuju fokus ke pijakan tertinggi Gunung Merapi. Berdoa selesai. Yoyok mengakhiri doa. Ia lalu menjulurkan tangannya ke tengah-tengah lingkaran, diikuti oleh aku dan yang lainnya. Semangat! Teriak Yoyok. Kami menjatuhkan tangan dengan cepat, melemparkan segenap rasa keraguan, berganti dengan semangat yang tinggi. Yoyok menepuk bahuku. Kami berjalan beriringan. Tidak ada leader ataupun sweeper. Semua mata tertuju pada titik yang sama. Kontur pasir yang terus menelan langkah kaki sedikit menghambat. Padahal yang terlihat oleh mata, puncak sudah sangat dekat. Namun apa daya, sebuah penglihatan hanyalah ilusi yang dapat menipu diri. Dip, Yok, bentar, teriak Mulki dari belakang. Aku dan Yoyok menoleh. Desti nampak memegangi kepalanya. Segera aku berlari ke tempat mereka berdiri. Pusing, erang Desti. Wajahnya sedikit pucat. Mungkin Desti sudah banyak mengeluarkan darah. Aku khawatir. Jujur, ini yang aku khawatirkan jika membawa orang yang sedang haid. Bukan hanya mitos yang kupercayai. Ada sedikit penjelasan ilmiah yang membuatku tidak mau membawa Desti ke sini. Balik ke tenda aja, Des. Tunggu di sana. Desti menatapku, lalu menatap Mulki. Tatapan itu sama seperti sesaat sebelum Desti mengancam hubungannya dengan Mulki. Ah, terserah deh, gumamku dalam hati. Desti tetap ingin memaksakan. Mulki memintakan minum untuk kekasih egoisnya itu kepada Yoyok. Dengan sukarela, Yoyok memberikan botol minumannya kepada Mulki. Setelah Pangeran Mulki memanjakan ratunya, kami melanjutkan langkah. 1 jam waktu tempuh dari tenda ke puncak Merapi, pemandangan indah dari matahari yang masih mulai terbit, dan pemandangan mengerikan dari kawah yang seakan ingin melahap tubuh-tubuh yang bengal tersaji di sana. Lelahku luruh, semua beban yang kupikul dari awal berangkat dari Bandung sirna sudah, berganti kesenangan dan kebahagiaan yang tak dapat kulukiskan meski dalam kata. Ku pejamkan mata sejenak, menikmati setiap desiran angin kencang yang menerpa wajah. Indah sekali Tuhan, ajari kami menjaga keindahan ini. Jangan sampai negeri ini dirusak oleh tangan-tangan yang tidak pernah mengerti akan keindahan-Mu. Ajari kami menjaganya, ajari kami menjaganya. Ku buka kembali mataku secara perlahan. Hamparan awan menggumpal-gumpal layaknya samudera dengan ombaknya. Ditambah warna putihnya diberikan sedikit gradasi oranye oleh cahaya matahari yang baru muncul. Aku menghampiri Yoyok. Yok, seneng banget gua bisa kesini. Makasih ya. Yoyok tersenyum sembari mengangguk. Habis ini kita mau ke gunung mana lagi, Yok? Oh iya, gua lupa. Habis ini lu jadi ke Singapura kan? Lanjutku. Sebenarnya aku menahan kesedihanku. Tapi seperti kata pepatah, seorang laki-laki pantang menunjukkan dirinya sedang bersedih. Dalam duduknya, Yoyok menatap langit. Dia berkata, gua mau ke bulan aja. Gua pengen tahu rasanya ngelihat indahnya bumi dari tempat yang lebih tinggi. Malah bercanda lu. Aku mendorong bahunya. Matahari sudah menunjukkan dirinya dengan sempurna. Kulihat Kucai akan melancarkan aksinya ditemani Ibang dan Gundil. Si Kucai mau kemana? Tanya Yoyok menyikut bahuku. Dia mau naik ke puncak tusuk gigi katanya, ucapku. Oh, hati-hati aja, ujar Yoyok. Oi, Cai, lu hati-hati ya. Aku meneriaki Kucai
Aku tidak ingin dia menerima hal pahit seperti pendaki yang sebelumnya terjatuh di sana. "Siap!" teriak Kucai dari jauh. Aku kembali menatap indahnya samudera awan. Ku ambil rokok yang ada di saku celanaku untuk kuhisap. Begitupun dengan Yoyo. Sebenarnya aku mengakui merokok bukanlah hal yang baik. Namun apa mau dikata, aku sudah kecanduan. Pernah beberapa bulan aku berhenti merokok karena pacarku dulu. Namun setelah aku putus hubungan dengannya, aku kembali merokok. Pesanku bagi kamu yang memang bukan perokok dan hendak mendaki gunung, masih banyak cara lain untuk sekedar menghangatkan badan, seperti meminum wedang jahe atau memakan mie instan. "Dip," Mulki memanggilku. Dia tersenyum picik. Matanya terus berkedip cepat. Aku tahu maksudnya. "Belum puas lu manas-manasin gua. Mana? Sini HP lu." "Lu emang sahabat gua yang pengertian, Dip. Makanya cari pacar dong. Jangan kalah sama mantan lu yang udah nikah." Tawa Mulki memekik telingaku. Kakiku menendang pantatnya, tapi Mulki berhasil mengelak. "Udah sana," aku menggerutu. Aku menyelaraskan lensa kamera dengan pose mereka. Ku atur posisi mereka supaya terlihat bagus, dan kebetulan kakakku adalah seorang fotografer, sehingga aku mengenali sedikit ilmu tentang seni potret. Terus ku cocokkan posisi mereka agar terlihat serasi dengan view samudera awan sebagai backgroundnya. Astaga, aku terkaget sendiri setelah melihat sebuah tangan pucat pasi yang menyampir di bahu Mulki. Tangan itu sama seperti tangan yang kulihat sebelumnya. Aku berniat akan meneriakinya, memberitahu ada tangan yang menyampir santai di bahunya. Namun setelah kupalingkan mataku dari layar HP, dalam kenyataannya tangan itu tidak ada. Aku memeriksa kembali layar HP dan benar, tangan itu memang sudah menghilang. "Bang Dipta, ayo cepet!" teriak Desti sembari menyadarkan kepalanya menyamping di bahu Mulki. Setelah beberapa jepretan yang kulakukan, aku mendengar riuh dari pendaki lain yang berlarian menuju satu titik, puncak tusuk gigi. Ya Tuhan, Kucai! Tak pikir panjang, aku segera berlari ke puncak yang membahayakan itu. Yoyo, Mulki, dan Desti pun ikut berlari menghampiri titik yang sama. Sesampainya di kerumunan, dapat kulihat Gundil panik. Dia terus meneriaki nama Kucai. Benar kan apa yang kubilang? Kami membelah kerumunan, memeriksa kondisi apakah Kucai sudah terjatuh jauh ke dalam sana. Aku dilanda kepanikan. Apa yang harus aku katakan pada ibunya? Masa iya kejadian tahun lalu terulang kembali dan kali ini menimpa saudaraku? Aku melihat Ibang seperti memegangi sesuatu di tepian jurang. Aku mendekatinya. Syukurlah, ternyata Ibang tengah memegangi Kucai. Aku lantas meminta bantuan pendaki lain untuk menarik Kucai, lalu membawanya ke titik aman. Gua bilang juga apa? Aku memarahi Kucai. Dia hanya terdiam dengan nafas tersengal. Dengan rasa malu, aku berterima kasih kepada pendaki-pendaki yang membantu evakuasi kecelakaan Kucai. Hampir saja Kucai menjadi headline news di media-media negeri ini. Aku memutuskan untuk kembali turun menuju ke tenda. Semua menyetujui keputusanku. Aku rasa cukup. Sekarang waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sampailah kami di tenda. Sesegera mungkin kami membereskan barang-barang, merapikannya kembali ke dalam carrier. Tak butuh waktu lama, kami semua bersiap untuk meninggalkan Pasar Bubrah. Sejenak aku menghadap puncak Merapi. Dalam hati ini tak rela aku berpisah dengannya. Namun aku berharap suatu saat dapat kembali ke tempat ini. Kami melakukan koordinasi terakhir sebelum menuruni gunung. Dikomandoi oleh Yoyo, kami semua seksama mendengar arahannya. Yoyo memintaku untuk menjadi leader, sedangkan dia menjadi sweeper. Kali ini aku mempunyai rasa percaya diri yang tinggi menerima titah Yoyo. Rombongan kami mulai bergerak turun, terus melangkah hati-hati untuk bisa selamat sampai ke base camp. Kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika kami dihadapkan dengan jalur yang mempunyai kemiringan yang sangat ekstrim. Salah saja tumpuan, kami bisa terjatuh. Dengan cepat, aku menuruni jalur pendakian. Turunan demi turunan itu kulewati dengan penuh kehati-hatian. Hingga akhirnya, aku merasa ada yang aneh dengan sekelilingku. Nampak asing, bukan seperti jalur pendakian yang kemarin kulalui. Aku memastikan dengan menoleh ke belakang. Kulihat Yoyo, Mulki, dan Desti tidak ada. Hanya ada Gundil, Kucai, dan Ibang. Kepanikanku berusaha kuredam. Aku meminta semuanya untuk menunggu. Siapa tahu Yoyo, Mulki, dan Desti masih berjalan di belakang dan segera menghampiri kami.
Setengah jam kami menunggu, Yoyo belum juga datang. Kami pun tidak berpapasan dengan pendaki lain. Padahal saat turun dari pasar bubrah tadi, rombongan pendaki lain ada yang ikut turun juga. Waktu semakin siang, tidak mungkin bagiku untuk kembali ke atas, karena kalau begitu waktu akan terkuras banyak. Sedangkan Mas Irwan sepertinya sudah di jalan untuk menjemput. Aku meyakinkan diri dengan melihat jalan setapak yang terdapat di depanku. Jalan itu terlihat normal, bukan jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Aku yakin jika menelusuri terus jalan ini, kami pasti menemukan jalan keluar. Aku memutuskan untuk terus merangsek masuk ke dalam jalan yang asing itu. Terus kujejaki jalan yang kurasa normal untuk dilalui. Setelah beberapa lama kami berjalan, benar saja, dari kejauhan aku dapat melihat sebuah persimpangan. Tepat di persimpangan itu pula, aku melihat Yoyo, Mulki, dan Desti. Aku mempercepat langkahku untuk segera menghampiri mereka. Semakin dekat jarakku dengan mereka, semakin jelas aku melihat wajah ketiganya pucat pasi. Mulki beberapa kali terlihat menahan muntah, dan Desti hanya terkulai lemas bersandarkan tanah. Sementara Yoyo, dia berusaha keras mengatur nafasnya. Keadaan Desti sangat lemah. Aku yakin sekali kalau gadis itu kehabisan banyak tenaga. "Gimana ini, Yok?" tanyaku. "Lanjut aja, tanggung, sebentar lagi," jawabnya. Aku membopong Yoyo, Kucai membopong Mulki, dan Ibang membopong Desti. Tidak jauh dari persimpangan tadi, kami sampai di pos 1. Aku sempat menanyakan kepada Yoyo apakah akan rehat sejenak di sana atau lanjut. Namun dengan yakin, walau terlihat pucat, Yoyo ingin melanjutkan perjalanan. Tidak ada penolakan dari Mulki ataupun Desti. Mereka berdua setuju dengan Yoyo dan seperti ingin buru-buru sampai di base camp. Kami terus melanjutkan perjalanan. Walaupun banyak terhenti, aku sangat bersyukur kami bisa selamat sampai di base camp. Rasa kebahagiaanku terbayar sudah. Mitos yang melekat pada pendaki yang sedang head kami lewati dengan susah payah. Namun sepertinya itu hanya prasangka awalku saja. Keresahan ternyata belum juga reda. Ketika kami menginjakkan kaki di tanah parkiran base camp, Yoyo tiba-tiba pingsan. Aku langsung membawa Yoyo ke salah satu warung di sana, bersama Mulki dan Desti yang kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Aku berusaha untuk tetap tenang dengan menciumkan minyak angin ke hidung Yoyo. Aku harap dia lekas sadar. Akan tetapi, Yoyo tidak bereaksi apapun. Gundil segera merogoh saku celananya dan mengambil HP-nya. Ia mengaktifkan kembali HP-nya. "Banyak panggilan tak terjawab dari Mas Irwan," ucap Gundil dengan nada sedikit meninggi. Lantas Gundil menelpon Mas Irwan. "Mas Irwan udah dekat, masih di jalan," bisiknya memberitahu kami. Kemudian dia mendekatkan kembali HP-nya ke telinganya. Dalam percakapannya itu, ekspresi Gundil berubah drastis. Kecemasannya terlukis jelas. Setelah menerima informasi selanjutnya dari Mas Irwan, Gundil tergesa menutup teleponnya. Dia berkata, "Si Ega udah ada di rumah Mas Irwan, dia lagi pingsan." Aku dan Ibang saling memandang. Aku sendiri terkejut mendengar kabar itu. Apalagi semalam aku didatangi Ega di puncak. Tidak mungkin secepat itu dia kembali ke rumah Mas Irwan. Belum sempat aku meredakan kepanikanku karena Yoyo, Mulki, dan Desti terkapar. Aku harus menerima kabar buruk mengenai Ega. Kenapa dia? Baiklah, ceritanya kita sambung besok lagi ya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutannya, bisa simak langsung di link sumber cerita yang ada di deskripsi dengan judul Kualat Gunung Merapi oleh Bang Didit Galaraka. Besok kita lanjutkan cerita Dipta dan kawan-kawannya. Bagaimana nasib mereka? Bagaimanakah nasib Ega? Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like dan share video ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.